hukum yang budiman dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Doni Andrian Kanduwangko beserta narasumber kita Bapak Felix Bonaparte SHMH. Hari ini kita akan mengedukasikan tentang perlindungan hukum data pribadi. Baik, kalau gitu kita langsung aja bertanya-tanya dengan narasumbernya. Sore Pak. Sore Pak Doni. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak Doni. Oke, kita lanjut aja Pak ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi? Terima kasih Pak Doni. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini merupakan perlindungan data pribadi dalam proses data dan merupakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusi pada seseorang. Itu Pak Doni. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa kriteria data-data pribadi yang dilindungi undang-undang? Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu terdapat dua data spesifikasi maupun data umum. Data spesifikasi itu seperti data mengenai kesehatan, biometrik, data tentang anak, data mengenai catatan kejahatan, data mengenai keuangan. Kalau data mengenai umum itu seperti jenis kelamin, nama, agama, kewarganegaraan, alamat gitu Pak. Berarti semuanya ada gitu Pak? Ada, jelas ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa kewajiban perlindungan data pribadi? Kewajiban itu yang dilakukan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bahwa data seseorang itu harus disimpan kerahasiaannya. Satu. Kedua, tidak boleh membocorkan data pribadi seseorang dalam pemrosesan data. Ketiga, bahwa data pribadi seseorang tidak boleh dipalsukan. Itu merupakan hak-hak dan kewajiban yang harus dilindungi data pribadi seseorang, privasinya seseorang gitu. Semuanya harus dilindungi. Iya. Pasti ada payung hukumnya Mas. Betul. Oke, baik. Yang selanjutnya Pak, apa larangan dalam perlindungan data pribadi? Larangan data pribadi ini seperti membocorkan rahasia rahasia dari seseorang. Kedua, tadi saya bilang memasukkan data seseorang itu nggak boleh Pak Doni. Larangan itu. Namanya juga pribadi ya. Iya, pribadi. Kecuali kalau untuk kepentingan tertentu ya sebagaimana diatur dalam undang-undang, tidak masalah sih itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Korpores? Terima kasih Pak Doni. Sanksi tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan itu bisa berupa sanksi administrasi, bisa merupakan tindak pidana, bisa dilakukan dengan ganti rugi, bisa juga dengan pencabutan izin usahanya, bisa juga dengan pemutusan proses penutupan perusahaan tersebut. Itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi mencakup luas gitu. Iya. Gitu. Gimana gini? Yang mana apabila perusahaan tersebut diberikan izin, diberikan izin untuk mengelola data pribadi, bila mana dia melanggar perusahaan tersebut, itu merupakan bisa ada sanksinya, sanksi pidana maupun sanksi administrasi, gitu Pak. Oke Pak, dan pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Apa hak-hak pemilik data pribadi atau subjek dari data pribadi? Hak kewajibannya itu bahwa dia punya hak bahwa data pribadi itu tidak boleh dibocorkan. Satu. Kedua, bahwa dia punya hak untuk membatalkan data pribadinya. Ketiga, bahwa data pribadi itu bahwa seseorang itu bisa untuk mengubah data pribadinya. Dan ada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu. Dia punya hak
seseorang itu punya hak gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Doni. Ya baik, demikianlah sobat studi hukum yang budiman dimanapun Anda berada. Inilah hasil dari edukasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan like di link kami Studi Hukum. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.